Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Purwanto. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas besar bahasa Indonesia Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mengambil judul fenomena bahasa gaul dalam lingkungan masyarakat di Indonesia. Dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari penggunaan bahasa. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, pemikiran, dan untuk menyampaikan suatu pemikiran atau pendapat. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Namun pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser dan digantikan oleh penggunaan bahasa yang disebut istilah bahasa gaul oleh para remaja, yang mana penggunaan bahasa ini tidak sesuai dengan kondisi dalam penggunaannya. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja, antara para remaja, kelompok, atau suatu kelompok gitu ya. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, dan bahkan bertentangan dengan arti lazim ketika digunakan orang-orang. Ciri-ciri dari bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang nggak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Misalkan saja kosakata dalam bahasa Indonesia dari aku dalam bahasa gaulnya menjadi gue atau gua, atau kita ambil contoh seperti ayah atau bapak, kemudian dari ke bahasa gaul menjadi bokap, kemudian dari ibu jadi nyokap, kamu jadi lo atau lu gitu. Kemudian ada juga penghilangan huruf di awal. Bagaimana menjadi gimana, begini menjadi gini, begitu menjadi gitu, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja antara lain adalah: satu, adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet, situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial, misalkan Facebook, Twitter, itu menggunakan bahasa yang gaul, kemudian diikuti oleh followersnya gitu. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan yang pasti. Lingkungan sangat mempengaruhi penggunaan bahasa-bahasa gaul. Umumnya para remaja akan menyerap percakapan orang-orang yang di sekitarnya yang umumnya juga menggunakan bahasa gaul. Kemudian ketiga adalah peran dari media. Peran media ini seperti media elektronik, misalnya film, kemudian iklan, dan sebagainya. Yang keempat, dampak dari pembangunan dan perkembangan zaman dan modernisasi, di mana segala hal yang ada di lingkungan kita harus selalu up to date. Dampak dari modernisasi yang paling terlihat adalah gaya hidup, seperti berpakaian, cara belajar, aplikasi teknologi yang semakin maju, maupun cara bertutur kata. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Itu jelas.
bahasa sangat erat kaitannya dengan budaya suatu generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul banyak sebagai bahasa nasional atau identitas bahasa. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan komunikasi dan hanya untuk orang-orang tertentu mengerti arti dari bahasa gaul, untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masa depan, perlu adanya usaha pada saat ini untuk penanaman dan perkembangan kecintaan dalam diri kepada dari generasi bangsa untuk cinta pada bahasa Indonesia, bahasa nasional kita. Seperti itu. Baik, dari ulasan-ulasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasi sehari-hari adalah penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Bahasa gaul itu menyimpang dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia tersebut. Kurangnya kesadaran untuk cinta terhadap bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya dan hilangnya bahasa Indonesia dan pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja itu sendiri. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media sosial, ada media elektronik, itu membuat para remaja semakin menirukan kehidupan sehari-hari mereka yang menurut pendapat mereka itu sudah wajar. Kalau itu menyimpang dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saran saya adalah kita boleh menggunakan bahasa gaul asalkan jangan sampai berlebihan dalam menggunakannya. Bahasa gaul harus ditempatkan pada situasi yang tepat. Misalkan ke teman, ketika kita bergaul di teman, bersama teman yang sepantaran, seumuran. Kemudian jangan digunakan pada waktu yang resmi. Misalkan nggak ada rapat, pada di sekolah, di kampus, itu sebaiknya menggunakan bahasa yang resmi, bahasa yang baik, Indonesia yang baik dan benar. Baik, demikian presentasi yang dapat saya presentasikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.